Terima kasih. Selanjutnya Pak Yogi, silakan. Saya izin berdiri yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum, yang saya hormati penasihat hukum, istri saya Utari, keluarga dan teman-teman yang hadir dalam persidangan hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu diberkahi dengan kesehatan untuk menjalankan seluruh tahapan persidangan sampai malam ini. Yang mulia, hari ini saya berdiri di hadapan yang mulia bukan sekadar sebagai seorang terdakwa. Saya berdiri sebagai seorang manusia yang seluruh hidup, kehormatan dan pengabdian saya sedang diuji di ruang sidang ini. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya menyampaikan perjalanan hidup saya secara lebih jujur dan utuh. Bukan untuk membela diri dengan kata-kata, melainkan agar yang mulia dapat melihat siapa saya sebenarnya, seorang manusia biasa yang menghabiskan hampir seluruh hidup dewasanya untuk bekerja dan mengabdi. Sepanjang karir saya bekerja di sektor energi bersama Pertamina, saya percaya pekerjaan itu bukan sekedar profesi, tetapi amanah untuk menjaga agar negeri ini tetap menyala, agar masyarakat tetap memperoleh energi, dan agar negara tetap berdiri tegak bahkan dalam keadaan paling sulit. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pengabdian itu akan membawa saya berdiri di kursi terdakwa. Saya telah bekerja di Pertamina selama lebih dari 22 tahun. Pertamina adalah tempat pertama sekaligus satu-satunya tempat saya bekerja sejak awal karir. Cita-cita saya dahulu sangat sederhana, memiliki pekerjaan yang baik di sebuah korporasi yang besar agar masa depan saya dan keluarga menjadi lebih baik. Di masa awal karir, dengan idealisme anak muda yang penuh semangat, namun juga kegelisahan, saya sering merasa frustrasi melihat kondisi perusahaan yang saat itu belum bertransformasi. Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja. Suasana kerja masih padat karya dan tidak sedikit yang bekerja sekedar menjalankan rutinitas. Transformasi besar Pertamina pada tahun 2006-2007 mengubah banyak hal. Budaya kerja mulai berorientasi pada kinerja, cara berpikir berubah dan harapan baru tumbuh. Sejak saat itu saya memahami makna bekerja bukan sekadar mencari penghidupan, melainkan bagaimana menjadi pribadi yang memberi manfaat. Sekecil apapun peran yang dipercayakan, prinsip sederhana itulah yang terus saya pegang sepanjang karir saya. Saya terlibat dalam berbagai program transformasi dan mendapat kesempatan belajar langsung dari para pemimpin perusahaan. Tahun 2010, contohnya saya ditugaskan di perkapalan, sebuah organisasi yang saat itu nyaris tidak memiliki harapan dari sisi komersial. Tanpa arahan yang jelas, saya hanya berpegang pada satu keyakinan, tetap berusaha memberi manfaat. Dari keyakinan sederhana itu lahirlah kontrak penyediaan floating storage and offloading senilai 71 juta US dollar. Hal itu merupakan capaian yang bahkan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Perjalanan itu membawa saya meraih penghargaan karyawan terbaik dan berkesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Karir saya terus berjalan hingga tahun 2017, saya dipercaya ikut membangun PT Pertamina International Shipping. Dari titik hampir nol, tanpa kantor, tanpa karyawan, tanpa bisnis yang berjalan. Dari pengalaman itu saya belajar arti membangun, merawat, menumbuhkan sebuah organisasi dengan kerja keras dan kebersamaan. Namun kehidupan membawa saya pada percepatan dalam karir yang tidak pernah saya rencanakan. Pada usia 39 tahun saya dipercaya menjadi Vice President termuda di Pertamina. Tidak lama kemudian saya dipercaya kembali menjadi Direktur Subholding di usia 40 tahun. Kepercayaan yang begitu besar justru menghadirkan ketakutan dalam diri saya. Pada hari pelantikan, saya masih ingat saya harus dilarikan ke UGD karena gangguan aritmia akibat tekanan batin yang begitu berat. Bukan kebahagiaan yang pertama saya rasakan, melainkan rasa takut. Takut tidak mampu menjaga amanah sebesar itu. Saya tidak pernah mengejar jabatan, tetapi setiap amanah yang datang selalu saya jalankan dengan satu keyakinan. Kepercayaan yang besar diamanatkan kepada saya harus dibalas dengan tanggung jawab. Pada tahun 2022 saya kembali dipercaya memimpin Pertamina International sebagai Direktur Utama. Dengan segala keraguan dalam diri, saya melangkah bersama seluruh insan
PIS melakukan perubahan. Kami membangun organisasi yang lebih sehat, lebih terbuka, lebih berdaya saing. PIS bertumbuh pesat, menjangkau pasar internasional, memiliki kehadiran global, memperkuat armada nasional, dan membawa pelaut Indonesia berlayar ke berbagai penjuru dunia dengan bendera merah putih berkibar di samudera internasional. Setelah memimpin PIS selama 2,5 tahun, saya memahami makna yang jauh lebih dalam dari sekedar menjadi individu yang bermanfaat. Bagi organisasi, memimpin bukan lagi tentang jabatan, melainkan tentang menjadikan PIS tempat bernaung yang lebih baik bagi seluruh karyawan, memberi kontribusi nyata bagi perusahaan dan negara, serta membawa nama Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Disitulah saya merasa kepuasan batin yang sesungguhnya, kepuasan karena dapat mengabdi dan berkontribusi nyata, bukan karena memiliki kedudukan. Yang mulia Majelis Hakim, seluruh perjalanan hidup ini menunjukkan satu hal yang paling jujur tentang diri saya. Saya bukan manusia yang ambisius mengejar kekuasaan, bukan pula pemain politik. Saya hanyalah seorang pekerja yang mencoba setia pada nilai kerja keras, integritas, dan pengabdian selama lebih dari 2 dekade hidup saya. Apapun yang hari ini saya hadapi, keyakinan itu tetap tidak berubah. Yang mulia Majelis Hakim, tidak pernah terbayangkan dalam perjalanan hidup saya bahwa saya harus menjalani proses hukum, terlebih sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Proses ini adalah sesuatu yang asing bagi saya, namun setelah hampir 1 tahun menjalaninya, dengan segala kerendahan hati, saya harus mengakui adanya rasa kecewa yang sangat mendalam. Kekecewaan itu muncul karena banyak tahapan yang saya alami sangat terasa jauh dari penalaran saya sebagai seorang profesional, yang selama ini terbiasa bekerja dengan dasar data, fakta, serta ukuran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Februari 2025 setelah hanya 1 kali diperiksa sebagai saksi, dengan materi pemeriksaan yang terbatas pada tugas, tanggung jawab, serta proses bisnis di PIS. Selama kurang lebih 3,5 bulan menjalani penahanan sebagai tersangka, saya bahkan tidak memahami secara jelas apa kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Informasi yang justru saya ketahui berasal dari pemberitaan media massa yang menyebut bahwa saya bersama 5 rekan di Pertamina diduga merugikan keuangan negara sampai 1.000 kuadriliun selama 5 tahun. 1.000 triliun selama 5 tahun. Melalui praktek BBM oplosan dan markup biaya angkutan kapal. Pertanyaan yang terus berputar di benak saya saat itu sangat sederhana, namun mendasar. Apa kaitan saya dengan tuduhan BBM oplosan dan markup biaya angkutan tersebut? Keterkejutan saya tidak berhenti di situ. Setelah kurang lebih 8 bulan menjalani penahanan, barulah saya menerima dan mendengarkan secara resmi dokumen yang memuat hal-hal yang didakwakan kepada saya oleh jaksa penuntut umum. Narasi mengenai BBM oplosan yang sebelumnya begitu kuat diberitakan, sehingga membuat seluruh masyarakat Indonesia marah dan membenci kami, justru ternyata hilang dan berubah menjadi sebuah konstruksi dakwaan yang sebagian dapat saya pahami karena pernah saya ketahui dalam konteks pekerjaan, namun sebagian lainnya justru baru pertama kali saya dengar dan sama sekali tidak pernah saya alami. Yang mulia Majelis Hakim, dengan segala kerendahan hati saya juga merasakan bahwa dalam proses ini saya seakan telah menjadi korban dari suatu bentuk kriminalisasi. Seolah-olah saya ditempatkan hanya sebagai objek untuk mencapai tujuan tertentu. Perasaan itu sangat kuat saya rasakan terutama pada masa awal penahanan sebagai tersangka. Ketika pemeriksaan terjadi yang dilakukan dan dipertanyakan justru bukan pada hal-hal yang didakwakan. Berulang kali pemeriksaan berkutat pada sosok yang tidak pernah saya kenal, yaitu Muhammad Riza Khalid. Apakah saya mengenal beliau? Apakah saya memiliki hubungan tertentu? Dan berbagai pertanyaan lain yang pada akhirnya tidak pernah muncul di BAP saya, di dalam dakwaan maupun terungkap di persidangan ini. Hal tersebut menimbulkan kesan mendalam dari dalam diri saya bahwa penetapan saya sebagai tersangka seolah-olah lebih dahulu dilakukan, sementara kesalahan yang relevan dengan jabatan saya kemudian dicari dan dikonstruksikan. Saya merasa ditempatkan hanya sebagai batu lompatan untuk mencapai tujuan tertentu yang bahkan hingga hari ini tidak pernah benar-benar saya pahami. Yang mulia Majelis Hakim, penetapan saya sebagai tersangka tersebut juga diikuti dengan pemblokiran seluruh rekening saya, termasuk rekening istri dan anak-anak saya. Keadaan itu menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi kami sekeluarga, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anak kami. Kesulitan tersebut semakin berat karena pada saat yang bersamaan,
istri saya sebagai notaris harus bertanggung jawab atas sejumlah dana klien yang dititipkan kepadanya, yaitu dana pembayaran pajak atas transaksi PPJB rumah antara klien dan pengembang yang untuk sementara waktu berada dalam penguasaannya. Dalam kondisi rekening yang diblokir, tanggung jawab profesional tersebut menjadi beban moral dan batin yang sangat berat bagi keluarga kami. Namun demikian yang mulia, di tengah segala kekecewaan dan kebingungan yang saya rasakan, saya tetap memilih untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Saya memperjuangkan hak saya melalui cara-cara yang bermartabat dengan sesuai hukum, dan pada titik inilah dengan penuh harapan dan keadilan, izinkan saya menyampaikan pembelaan saya di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan saya menyampaikan beberapa pembelaan yang mulia yang saya persingkat. Pertama, terhadap dakwaan persetujuan yang saya berikan untuk usulan ekspor minyak mentah Banyu Urip bagian negara 2021. Saya menolak dakwaan ini berdasarkan fakta persidangan tidak ada pelanggaran dalam proses ekspor. Kedua, seluruh uang pendapatan ekspor tersebut telah disetor kepada negara. Kedua, terhadap dakwaan penjualan minyak mentah Banyu Urip bagian Pertamina EP Cepu, saya bertanya di manakah kesalahannya? Karena minyak tersebut hakikatnya adalah minyak mentah milik Pertamina EP Cepu. Dan yang kedua, hasil penjualan sebesar 81,9 juta dolar minyak sepenuhnya milik Pertamina EP Cepu dan tidak ada kaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya terhadap dakwaan bahwa saya telah turut serta melakukan penolakan 7 minyak mentah bagian K3S. Saya menolak dakwaan ini dengan pertimbangan, satu, tidak ada pelanggaran terhadap Permen ESDM nomor 42 tahun 2018, termasuk revisinya Permen nomor 18 tahun 2021. Kedua, pendapatan hasil ekspor adalah murni hak K3S, bukan uang negara. Ketiga, di dalam LHP-BPK halaman 59-62, saya bukanlah pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut. LHP-BPK tidak menyebutkan saya sebagai salah satu pihak terkait. Selanjutnya terhadap sejumlah dakwaan terkait impor minyak mentah yang didakwakan kepada saya, seperti halnya VBCS. Saya menolak dakwaan ini dengan pertimbangan, fakta persidangan menunjukkan tidak terdapat ketentuan baik di dalam pedoman pengadaan maupun TKO yang mewajibkan kriteria value based crude selection dicantumkan. Dan bahkan sesuai saksi fakta, VBCS adalah rahasia perusahaan yang harus dijaga. Terkait pengadaan spot yang lebih banyak dari term, saya menolak dakwaan ini dengan pertimbangan, fakta persidangan menunjukkan tidak terdapat ketentuan baik di dalam pedoman maupun TKU pengadaan yang melarang pengadaan secara spot. Fakta persidangan membuktikan bahwa pembelian spot seringkali lebih murah daripada term. Dan data juga menunjukkan bahwa persentase volume term adalah 73-75% versus 25-27% volume spot. Dari keseluruhan volume yang menunjukkan bahwa Pertamina telah memiliki proporsi supply secara term yang sudah besar. Terkait penambahan komponen PMD di 250 transaksi, saya menolak dakwaan ini dikarenakan saya tidak pernah mengetahui dan menyetujui HPS. Dikarenakan HPS hanya disetujui oleh VP yang kemudian dikirimkan kepada panitia pelelangan khusus tanpa adanya tembusan kepada saya sebagai direktur. Kedua, di dalam LHP BPK halaman 148-151, tidak menyatakan saya sebagai pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut. Selanjutnya, dakwaan yang mengenai menginformasikan HPS secara langsung maupun tidak langsung. Saya menolak dakwaan ini berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pada tahapan negosiasi sesuai dengan prosedur dan TKO. Yang kedua, percakapan yang dilakukan tidak pernah diketahui dan dilaporkan kepada saya sebagai direktur UFP pada saat itu. Dan terakhir, komunikasi atau percakapan di luar komunikasi via email tidak pernah dilampirkan di dalam laporan hasil pengadaan. Selanjutnya, terkait Trafigura Asia Trading. Sangat jelas di persidangan bahwa Trafigura Asia Trading adalah bukan perusahaan yang disanksi. Dan tujuan utama penyelesaian klaim adalah untuk menindaklanjuti temuan BPK yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Dan fakta persidangan menunjukkan bahwa temuan BPK terselesaikan dan klaim terbayarkan. Terkait pengadaan sewa kapal. Terkait pengaturan sewa kapal untuk pengangkutan minyak mentah Escravos ALD 34,
Saya menolak dakwaan ini karena secara nyata tidak terdapat peran dan keterlibatan saya di dalam proses pengadaan Olimpik Luna. Di dalam LHP BPK halaman 385-386, tidak terdapat peran saya sebagai salah satu pihak yang terkait penyimpangan pengadaan Olimpik Luna. Selanjutnya, terkait pengaturan pengadaan sewa 3 kapal PT JMN di mana saya didakwa memberikan konfirmasi atas kepastian pendapatan sewa kepada Bank Mandiri. Dapat saya sampaikan bahwa pertemuan saya dengan pihak Bank Mandiri dan pihak JMN di kantor adalah sepenuhnya dalam rangka memenuhi permintaan Bank Mandiri untuk memahami kebutuhan sewa kapal di PT PIS dan mendapatkan informasi umum terkait hal-hal dalam sewa kapal di PIS. Bahwa JPU menjadikan nota internal Bank Mandiri sebagai dasar saya telah memberikan konfirmasi sewa kapal JMN tidak membuktikan bahwa saya telah secara nyata memberikan konfirmasi kepada Bank Mandiri. Nota internal Bank Mandiri merupakan dokumen internal Bank Mandiri. Saya tidak pernah menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut sehingga saya tidak bertanggung jawab atas apa yang dituangkan di dalam dokumen internal Bank Mandiri. Di dalam fakta persidangan, keterangan 9 saksi dari PIS yang merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung atas keseluruhan proses pengadaan sewa kapal, tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa saya pernah memberikan instruksi untuk mengondisikan pengadaan sewa kapal JMN dan mengintervensi proses pengadaan sewa kapal. Sebagai penutup yang mulia Majelis Hakim, pada bagian akhir pembelaan ini, izinkan saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati kegelisahan terdalam yang saya rasakan. Saya sungguh terkejut ketika mendengar tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, yaitu pidana penjara selama 14 tahun, disertai kewajiban membayar uang pengganti sebesar 5 miliar atau subsidiar 7 tahun penjara, serta denda 1 miliar subsidiar 1 tahun penjara, dan apabila saya tidak dapat membayar uang pengganti, maka seluruh aset-aset yang saya dan keluarga miliki dan diperoleh secara halal dari penghasilan yang halal akan disita, dirampas dan dilelang oleh kejaksaan yang hasilnya akan dipergunakan untuk membayar uang pengganti. Bagi saya, tuntutan tersebut terasa sangat berat dan jauh dari kenyataan perjalanan kerja serta pengabdian yang telah saya jalani selama lebih dari 2 dekade. Berdasarkan dakwaan maupun fakta-fakta terungkap di persidangan, seluruh perbuatan yang didalilkan kepada saya pada hakikatnya berkaitan dengan proses bisnis normal perusahaan, yang justru merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya ketika menjabat sebagai Direktur OFP di PT KPI maupun Direktur Utama di PT PIS. Aktivitas-aktivitas tersebut dijalankan dalam rangka bisnis judgment yang sah, wajar, dan diperlukan dalam pengelolaan perusahaan energi berskala nasional. Tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya manipulasi, markup, kegiatan fiktif, ataupun tindakan dengan sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seluruh keputusan dan aktivitas dilakukan melalui proses bisnis yang wajar. Seluruh mengikuti prosedur, tata kelola, serta peraturan yang berlaku. Bahkan sesuai dengan dakwaan dan fakta persidangan, saya tidak menerima keuntungan sepeser pun, dan tidak pernah memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri. Keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan pun secara konsisten memperkuat bahwa tidak terdapat niat jahat, maupun perbuatan yang dengan sengaja ditujukan untuk merugikan perusahaan, apalagi negara. Sepanjang karir saya, komitmen saya hanya satu, memajukan perusahaan dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Selama saya menjabat sebagai Direktur Utama PT PIS, perusahaan justru memberikan kontribusi nyata berupa setoran pajak sebesar 3,1 triliun, dividen 4,5 triliun rupiah, serta laba kumulatif tidak kurang dari 17,5 triliun. Sebuah kontribusi finansial yang signifikan bagi negara sebagai wujud nyata pengabdian. Di dalam persidangan juga terungkap bahwa dalam kurun waktu sekitar 2,5 tahun kepemimpinan saya di Pertamina International Shipping, laba perusahaan meningkat dari 1,9 triliun menjadi 9,1 triliun. Namun izinkan saya menegaskan bahwa kebanggaan saya bukanlah pada besarnya angka laba tersebut. Bagi saya, laba bukanlah tujuan akhir, apalagi cita-cita pribadi. Laba perusahaan hanyalah ukuran objektif untuk menilai apakah perusahaan telah dikelola dengan baik, apakah arah perjalanan berada pada lintasan yang tepat, serta apakah masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki demi keberlanjutan perusahaan. Alhamdulillah, melalui kerja bersama seluruh insan perusahaan, saya dapat membawa PIS menjadi organisasi yang lebih baik. Yang ingin saya sampaikan bukanlah kebanggaan atas angka, melainkan makna di balik angka tersebut, yaitu komitmen untuk menjaga amanah, tanggung jawab moral terhadap perusahaan dan negara, kerja keras tanpa henti, kesungguhan dalam memperbaiki tata kelola,
serta ketulusan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil demi kepentingan yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya adalah manusia biasa, jauh dari sempurna. Kesalahan dan kelalaian adalah bagian dari kodrat manusia, termasuk diri saya. Namun dengan segala kejujuran yang saya miliki, saya tidak pernah melakukan korupsi, tidak pernah mengambil uang negara, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk melakukan tindakan curang yang merugikan perusahaan maupun negara. Saya juga menyadari bahwa setiap tindakan manusia pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena keyakinan itulah saya tidak pernah takut untuk mempertanggungjawabkan apapun yang saya lakukan, sebab saya meyakinkan tidak satu pun perbuatan nyata dari diri saya yang merugikan perusahaan maupun negara. Selama saya menjabat sebagai Direktur OEP di PT KPI, tidak kurang dari 200 triliun per tahun nilai pembelian minyak mentah yang harus saya tanda tangani. Namun dari nilai yang sangat besar tersebut tidak satu rupiah pun yang saya nikmati secara pribadi. Dan tidak satu pun proses pengadaan yang saya niatkan untuk diselewengkan. Amanah itu saya jaga sebaik mungkin. Saya juga bersyukur bahwa sistem perencanaan dan pengadaan minyak mentah di Pertamina dibangun sangat ketat, penuh tahapan, proses, serta pengawasan berlapis. Saya tidak bersedih karena karya saya harus berhenti. Dan langkah pengabdian saya bersama Pertamina mungkin berakhir di titik ini. Saya meyakini bahwa seluruh perjalanan hidup terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kehendaknya pula setiap awal dan akhir ditentukan. Namun ada ketakutan yang jauh lebih dalam dari sekedar kehilangan jabatan. Yaitu terpisah dari keluarga, kehilangan kesempatan membersamai anak, mendidik dan membimbingi istri dan 2 anak laki-laki saya. Serta kehilangan momen-momen berharga ketika mereka tumbuh. Itulah ketakutan terbesar yang saya rasakan sebagai seorang suami dan ayah. Di sisi lain, sebagai satu-satunya anak laki-laki yang tersisa di tengah keluarga, saya juga diliputi ketakutan yang sangat mendalam apabila saya tidak lagi bisa memiliki kesempatan untuk mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah lanjut usia, yang kini berumur 85 tahun dan 80 tahun. Kekhawatiran tidak dapat mendampingi mereka di masa senja, tidak dapat memenuhi kewajiban seorang anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya, adalah beban batin yang sangat berat bagi saya. Lebih dari 22 tahun hidup saya didedikasikan untuk bekerja dengan jujur, menjaga integritas serta berusaha memberi manfaat bagi perusahaan dan negara. Seluruh perjalanan itu tidak mungkin saya pertaruhkan dengan perbuatan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini saya pegang. Hari ini satu-satunya yang saya harapkan adalah keadilan yang jernih dan berani. Keadilan yang melihat fakta secara utuh, menilai tanpa prasangka dan memutus berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Perjalanan pengabdian saya, ketiadaan niat jahat saya adalah dalam diri saya, serta keyakinan saya untuk mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, untuk selanjutnya membebaskan saya dari segala tuntutan dan mengembalikan harta-harta milik saya dan keluarga. Sebagai penutup, izinkan saya memanjatkan doa yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kejernihan hati serta kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menegakkan keadilan. Semoga setiap putusan yang diambil menjadi putusan yang adil, bernilai kebaikan serta membawa keberkahan bagi bangsa dan negara. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dilanjutkan Pak Dimas.